Jibo berpura-pura menjadi tuan muda untuk memberitahu bahwa dia adalah tuan muda yang paling dicintai oleh 5 saudarinya. Pada hari pertama saya kembali ke keluarga kaya. Dia dengan sengaja membiarkan 5 saudarinya mengunci saya di pintu besar. Terlepas dari seberapa keras saya mengetuk pintu, mereka tidak membukanya. Saya juga tidak menunjukkan kelemahan sedikit pun. Saya mengambil kapak dan tanpa ragu menghantam pintu besar. Anggota keluargamu yang sedang menonton pemantauan terkejut oleh aksi saya yang berani ini. 5 saudarinya belum sempat bereaksi. Pintu besar itu jatuh dengan suara gedebuk. Beberapa orang langsung mengangkat kepala mereka untuk melihat keluar. Berhadapan dengan beberapa orang di dalam rumah. Saya sama sekali tidak merasa takut. Mengangkat kapak di bahu dan masuk. Muma yang berpura-pura menjadi tuan muda bersembunyi ketakutan di belakang. 5 saudarinya secara naluriah melindungi dia di belakang. Mereka menatap saya dengan penuh perhatian. Kata-kata yang diucapkan sangat tajam dan menyakitkan. Jibo. Pintu ini bernilai 880.000. Apakah kamu, seorang orang kampung, bisa membayar itu? Yang terpenting adalah kamu menakut-nakuti satu-satunya adik kami. Adik laki-laki kami hanya ada Muma seorang. Jibo. Jangan mengira karena kamu adalah anak papa dan mama. Kamu bisa menggantikan posisi Muma di hati kami. Di posisi keluargamu. Hanya ada satu putra tertua di keluargamu. Itu Muma. Jika kamu cerdas, dengarkan baik-baik. Berperilakulah yang baik. Jangan berharap pada yang lain. Jika tidak, kami berempat tidak akan membiarkanmu pergi. Sudah 18 tahun. Kenapa kamu masih hidup? Kenapa kamu kembali? Lihat dirimu. Berdiri di sampingmu membuat kami merasa mempermalukan. Jibo. Kamu masih bersembunyi di kamar mewah yang kami siapkan untukmu. Jangan pernah keluar dan mempermalukan diri. Yang pertama kembali adalah kakak perempuan Muma, Muyulu. Dialah yang pada kehidupan sebelumnya mengambil pisau dari tangan Muma. Seseorang yang mengorek ginjal saya. Musuh bertemu. Tatapanku seketika menjadi dingin. Aku mendekat dengan kapak di tangan. Muyulu ketakutan oleh tatapan menyeramkan saya. Secara naluri, dia mundur selangkah. Dia secara kebetulan menginjak kaki Muma yang dilindunginya. Muma mengeluarkan suara kesakitan. Langsung menarik perhatian 5 kakak perempuannya. Masing-masing sangat merasa sakit hati. Tanpa menunggu mereka membuka mulut untuk mengkhawatirkan Muma. Saya yang pertama kali berbicara kepada pembantu. Bibi Wang, bawa saya ke kamar saya. Bibi Wang tidak bergerak. Mengangkat kepala. Melihat saya dengan sinis. Seorang orang kampung yang datang dari desa. Kenapa saya harus menurut padamu? Saya langsung tertawa. Wanita ini, di kehidupan sebelumnya, sudah banyak menyiksa saya. Hari ini saya akan menjadikannya sasaran terlebih dahulu. Saya berjalan perlahan ke arahnya. Saya meraih rambut Bibi Wang yang terikat dan menariknya dengan kuat. Bibi Wang terjatuh ke tanah. Dia berteriak kesakitan. Saya menariknya pergi. Saat melewati beberapa saudaramu di rumahmu, saya tidak berhenti sama sekali. Langsung saya katakan, saya pergi untuk memilih kamar. Saya mau yang paling besar. Satu kata membuat wajah keluargamu berubah drastis. Saya ingin yang terbesar itu. Jibo. Kamar terbesar adalah milik Muma. Kamu itu siapa sih? Masih mau kamar terbesar? Saya tidak menghentikan langkah. Abaikan kata-katamu Yuyan. Menyeret pembantu dan naik tangga. Tindakan yang kejam. Sengaja membuat dia terjatuh ke kiri dan kanan. Nyeri membakar di punggung. Pembantu tidak bisa menahan diri untuk minta ampun. Tuan Jibo, yang mulia, kamu melepaskanku. Saya akan membawamu ke kamar. Saya menunduk melihat pembantu yang saya pegang. Akhirnya mengangguk puas. Dalam sekejap, saya sudah sampai di lantai 2. Menuju ke sebelah kanan. 5 saudara perempuan Muma tidak bisa tinggal diam. Sekelompok orang mengikuti dan berlari ke atas. Begitu sampai, mereka melihat saya berdiri di depan mereka yang berharga. Kamar adik mengangkat kapak dan siap untuk memukul. Jibo. Mencintaimu dengan berani. Itu adalah kamar Muma. Jibo. Jika kamu memukulnya, maka kamu akan diusir dari keluargamu. Mendengar itu, aku menarik kembali kapak. Sudut bibirku terangkat sinis. Kakinya diangkat dan langsung ditendang ke arah pintu. Suara dentuman terdengar. Pintu pun roboh ke tanah. Aku menyeret pembantu dan masuk ke dalam.
Muma menggenggam kedua tangan dengan erat. Kebencian tumbuh liar di dalam hatinya. Itu adalah kamarnya. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia menarik lengan baju Mu Yulu. Kakak, hitunglah. Kakak sudah mengalami begitu banyak penderitaan di luar. Kakak adalah anak sulung keluargamu. Ini sebenarnya miliknya. Meskipun aku tumbuh bersama kalian, tapi aku tetap bukan saudara kandung kalian. Aku hanya ingin bisa tetap di keluargamu, menemani saudara-saudara perempuanku. Saya sudah sangat senang. Jika kakak suka kamar ini, biarkan dia tinggal di sini. Beberapa saudara perempuanmu yang bodoh melihat Muma yang begitu mengerti. Semakin merasa kasihan. Ketidakpuasan mereka terhadapku semakin dalam. Mereka semua berusaha menghibur. Muma, tenang saja. Kakak perempuan tidak akan membiarkannya merebut kamarmu. Dia hanya pantas tidur di ruang penyimpanan. Kakak ketiga sekarang juga akan mengusirnya dari kamarmu. Biarkan dia menyadari posisinya. Beberapa saudara perempuanmu yang bodoh begitu masuk. Mereka melihat aku duduk di tepi tempat tidur. Satu kaki di atas selimut putih bersih. Menatap mereka dengan penuh tantangan. Jejak kaki yang beruntun di atas selimut putih. Muma merasa sangat kasihan. Dengan merasa tertekan, dia berkata, "Tulang. Selimut ini adalah yang dibawa kakak ketiga dari luar negeri untukku." Kata-kata berikutnya, tidak perlu dia mengatakannya. Beberapa kakak perempuan yang bodoh langsung marah. "Jibo, kamu tahu berapa harga selimut ini? Bahkan jika kamu dijual, kamu tidak akan bisa membayarnya. Lihatlah dirimu yang begitu menyedihkan. Lihatlah kemewahan di dalam ruangan ini. Jibo, coba tanyakan, apakah kamu layak? Seandainya aku jadi kamu, aku pasti merasa tertekan hingga mati malu. Siapa yang memberi kamu keberanian untuk tinggal di kamar terbesar? Bahkan toilet di ruangan ini lebih besar daripada tempat tinggalmu sebelumnya, kan? Kami sudah menyiapkan kamar untukmu. Itulah tempat yang seharusnya kamu tinggali. Benar-benar. Aku sudah hidup begini lama. Belum pernah melihat orang yang begitu tidak beradab. Jibo, ini adalah kamar Muma. Apakah kamu pergi sendiri atau kami perlu turun tangan? Adegan seperti ini sudah terjadi berkali-kali di kehidupan sebelumnya. Aku sudah terbiasa melihatnya. Lalu aku mengangkat kedua tangan dan berkata dengan sinis, "Kamar ini akan aku ambil. Cobalah untuk bergerak." Kata-kata yang sangat provokatif ini sepenuhnya membakar amarah beberapa orang bodoh. Kakak Mu Yulu hendak melangkah maju. Muma segera menarik tangannya. Dengan suara tertekan, ia berkata, "Kakak, sudahlah, ini memang kamar milik kakak. Dia adalah anak sulung di keluargamu. Jangan salahkan dia. Yang seharusnya keluar adalah saya." Sambil berkata, dia melangkah 2 langkah maju. Menatapku sambil berbicara lembut. "Kakak, jangan marah. Kakak-kakak juga khawatir padaku. Kamu." Kata-kata tajam seperti panah ini. Aku sudah mendengarnya terlalu banyak di kehidupan sebelumnya. Sekarang, aku tidak ingin mendengar satu kata pun. Aku tiba-tiba berdiri dengan cepat. Sebuah tamparan keras mengenai wajah Muma. Menghentikan ucapannya. Muma menutup wajahnya dengan tidak percaya. Air mata mengalir deras. Sangat merasa tertekan. 5 orang bodoh dari keluargamu tiba-tiba menyerbu ke arahku. Mereka menatapku dengan penuh kemarahan. "Kamu berani memukul Muma?" Mu Yulu semakin tidak bisa menahan emosinya. Dia mengangkat tangannya dan menamparku. Tanganku mengepal dengan erat. Lenganku mengencang untuk menjauhkan tangannya. Aku mengangkat tangan yang lain untuk menamparkan wajah Mu Yulu. Segera menendang Mu Yulu sekali. Tendangan ini langsung membuat Mu Yulu menabrak Mu Yukian. Keduanya jatuh ke tanah bersamaan. Orang-orang di keluargamu merasa bingung. Mereka tidak bisa merespons seketika. Muma menatapku dengan mata melotot. Dia membuka suara dengan penuh kesedihan. "Tulang, bagaimana bisa kau menyerang kakak dan adik keempat? Aku tahu kamu membenciku karena aku merebut kasih sayang dari para kakak perempuan. Kakak membenciku adalah hal yang seharusnya. Jika kau marah, arahkan saja padaku seorang." Muma belum selesai berbicara. Aku cepat melangkah maju dan mencengkeram lehernya. Aku mengangkat seluruh tubuhnya. Sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Muma seketika berjuang dengan wajah penuh ketakutan. "Muma!" Beberapa suara khawatir terdengar bersamaan. Beberapa kakak perempuan langsung bereaksi. Mereka cepat-cepat mengerumuni.
Mereka semua menyerangku. Mu Yulu bahkan mengambil botol kaca dan mengarahkannya ke kepalaku dengan keras. Gerakannya sangat brutal. Tanpa ragu sedikitpun, saya menghindari serangan orang lain. Lalu tubuhku mundur satu langkah. Mu Yulu menyerang dari samping. Melihat orang di depannya adalah adik kesayangannya. Tidak ada waktu untuk menarik diri. Vas bunga itu dengan tepat mengenai kepala Muma. Suara teriakan terdengar. Seperti suara surgawi. Membuat perasaanku sangat senang. Aku cepat-cepat melepaskan dan mundur satu langkah. Senyumnya di wajah sangat cerah. Wow, kepalanya benar-benar berbunga. Sangat indah. Muma menutupi kepalanya. Dengan wajah penuh ketakutan. Melihat darah di tangan saya. Dia hampir pingsan karena ketakutan. Jangan-jangan wajahku tidak akan hancur. Ma hampir ingin muntah karena marah. Beberapa kakak perempuan bodoh ini tidak mengenai Jibo, malah melukai saya. Muma menahan kemarahan di dalam hatinya. Berbicara dengan ketakutan. Darah, kak, ada darah. Separuh sisa vas jatuh dari tangan Mu Yulu. Dia jelas-jelas juga terkejut. Kakak Muma tidak sengaja. Cepat ambil kotak obat. Mu Yukian berteriak keras. Dia segera datang ke sisi Muma untuk menenangkan emosinya. Tidak apa-apa. Kakak keempat ada di sini. Jangan takut. Segera kotak obat dibawa. Karena Mu Yukian adalah dokter terkenal. Alat medis di rumah masih lengkap. Dia dengan hati-hati mendisinfeksi luka itu. Memanfaatkan kesempatan. Mu Yulu mengangkat pandangannya ke arah saya. Kemarahan di matanya tidak bisa disembunyikan. Dengan gigi yang terkatup, dia membuka mulutnya. Jibo. Begitu kau kembali, Muma langsung terluka. Kenapa kau begitu jahat? Jika kau tahu diri, cepat pergi dari rumahku. Aku langsung tertawa kecil. Melihatnya dengan sedikit rasa kasihan. Sangat menyedihkan. Otaknya sepertinya sudah terkena air. Kemungkinan besar sudah tidak ada harapan. Kemudian aku dengan baik hati mengingatkannya. Mu Yulu, apakah salahku kalau ibu? Bukankah kau yang memukulnya dengan vas? Semua orang melihat itu. Setelah dia berbicara, aku menutup mulutku dan tertawa terbahak-bahak. Aduh, drama saling serang ini benar-benar menarik. Setelah berbicara, aku bahkan tidak lupa bertepuk tangan. Wajah Mu Yulu terlihat seperti baru makan kotoran. Seketika dia tidak tahu harus berkata apa. Di samping, Mu Yuyan, yang adalah adik kelima Muma, datang dengan marah. Dengan wajah yang menyeramkan, dia membuka mulut. Jibo, kenapa bukan kamu yang menyebabkannya? Jika kamu tidak menghindar tadi, tidak akan mengenai Muma sama sekali. Justru kamu yang menyebabkan Muma terluka. Kamu benar-benar pembawa sial. Dengarkan, satu keluarga ini sudah gila karena Muma. Tanpa 10 tahun stroke, tidak ada yang bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Aku mengangkat tangan dan siap menamparnya. Yu Yan secara naluri mengalihkan kepala untuk menghindar. Aku bahkan mengira kamu bodoh. Tidak tahu cara menghindar saat diserang. Ternyata kamu tahu bahwa harus menghindar saat diserang. Aku menarik kera bajunya dan berkata pelan. Mu kamu Yan. Tangan yang baru saja menamparkan itu hanya ingin melihat apakah kamu tidak bisa menghindar saat dipukul. Tuan muda ini benar-benar ingin mengalahkanmu. Apakah kamu rasa bisa menghindar? Setelah itu, aku langsung menghantam Mu Yuyan dengan 2 tamparan. Namun saat itu, suara marah terdengar. Sue Dong, siapa kamu? Suara yang akrab terdengar. Aku mengangkat wajahku dan melihat. Tidak buruk, semuanya sudah kembali. Satu keluarga harus utuh dan rapi. Fu Su Bao melihat dengan mata kepala sendiri putrinya dipukul. Api kemarahan di dalam hati mulai membara. Tanpa henti, melihat lagi ke arah Souma di sebelah. Dengan wajah yang penuh darah, rasanya semakin sakit hati. Api kemarahan berkobar di dalam hati. Dia berjalan cepat mendekat. Dengan wajah marah dia membuka mulut. Jibo, lepaskan putriku. Aku tidak merasakan ketakutan sedikitpun. Dia mendorong Mu Yuyan dengan paksa. Kemudian membungkuk dan mengambil selembar tisu basah. Dengan santai mengelap tangannya. Seolah-olah, Mu Yuyan adalah hal yang sangat kotor. Melihat wajah putrinya yang tercinta sudah bengkak parah. Fu Su Bao merasa sangat sakit hati. Dia kemudian menatapku dengan tajam. Kata-katanya sangat menyakitkan dan menyakitkan.
Ji Dong, seandainya aku tahu kau adalah orang sebusuk ini, seharusnya aku sudah mencekikmu sejak awal. Dia adalah kakakmu. Bagaimana bisa kamu memukulnya? Jika kau masih ingin memasuki rumahmu, maka bersikaplah baik. Jika aku menyuruhmu berdiri, maka berdirilah. Jika aku menyuruhmu berlutut, maka berlututlah. Mendengar itu, aku mengangkat alis. Dengan ekspresi acuh tak acuh, aku membuka mulut. Karena nyonyamu begitu tidak menyukaiku. Kalau begitu, saya pergi saja. Aku juga tidak terlalu ingin mengakui hubungan ini. Moma merasa senang di dalam hatinya. Sebaiknya aku tidak pernah muncul di sini lagi. Keluargamu cukup memiliki satu anak laki-laki besar seperti dia. Fu Subao hampir berteriak agar aku segera pergi. Mu Yangquan, yang berdiri di samping, tiba-tiba menariknya. Jibo, jangan pernah mengucapkan kata-kata seperti itu lagi. Kamu adalah anak kami. Ibumu juga khawatir tentang adik perempuanmu yang kelima. Sehingga dia berbicara tanpa pikir panjang. Jangan kau hiraukan. Aku langsung terdiam. Tidak melanjutkan berbicara. Lagi pula, tujuanku bukan benar-benar ingin meninggalkan keluargamu. Ini adalah medan pertempuran saya. Sebelum saya membuat orang-orangmu membayar harga, saya tidak bisa pergi. Selain itu, ini juga memperkuat keyakinan saya bahwa Mu Yangquan benar-benar peduli dengan latar belakang saya. Lagi pula, kekayaan yang melimpah benar-benar bisa membuat orang terpesona. Bibi Fu tahu saya tidak ingin pergi dalam keadaan seperti ini. Saat datang ke keluarga penerima, harus mematuhi peraturan keluargamu. Setiap ucapan dan tindakanmu mewakili keluarga kami. Tindakanmu yang tidak beradab ini sangat tidak pantas untuk seorang tuan besar keluarga ini. Wajah kitalah yang hilang. Pajak luar, kamu adalah anak angkat kami. Moma tetaplah tuan besar keluarga kami. Saya langsung tersenyum. Bertemu pandang dengan Bibi Fu. Mengatakan dengan sedikit sarkasme. Yang mulia ibumu berarti orang-orangmu sangat beradab. Juga tidak takut membuat orang tertawa terbahak-bahak. Hari pertama anak kandung kembali. Kalian berdua tidak muncul. Memanjakan putri-putrimu. Begitu sampai di sini. Saya mengangkat tangan menunjuk ke Muma. Dan berhadapan dengan anak muda, palsu dari keluargamu. Saya, anak kandung ini, datang untuk memberikan intimidasi. Kunci aku di luar. Untungnya saya membawa kapak. Jika tidak, rencana jahat mereka akan berhasil. Kalian memang sangat beradab. Kalimat terakhir itu sangat menggugah selera. Saya mengucapkan, anak muda, itu dengan sangat menekankan. Wajah Muma seketika berubah. Masalah ini disetujui oleh pasanganmu Yangquan. Dan kata-kata saya jelas seperti sebuah tamparan yang menghantam wajah mereka. Melihat bahwa kata-kata ini tidak bisa dilanjutkan, Fu Subao cepat-cepat mengalihkan topik. Bagaimanapun juga, ini bukan alasan untuk memukul orang. Ini benar-benar kalimat yang akrab. Sangat mirip dengan kalimat, abaikan fakta. Bukankah kamu baru saja bilang, aku orang desa yang udik. Di tempat kami bisa bertindak tanpa banyak bicara. Jika mau menyalahkan, salahkan anak-anak kalian yang kalah kemampuan. Setelah selesai berbicara, pandanganku melintasi semua orang di keluargamu. Bukan hanya memukul. Saat ini aku bahkan memiliki niat untuk membunuh. Namun, aku telah menderita begitu banyak di kehidupan sebelumnya. Bagaimana bisa membiarkan mereka mati dengan mudah? Aku ingin membuat keluargamu terjerembab ke dalam lumpur. Keluarga porak-poranda dan kehilangan. Mu Yangquan dan Fu Subao harus menonton. Melihat anak-anak mereka mati satu persatu. Biarkan mereka menanggung penderitaan orang tua yang kehilangan anak. Kemudian aku duduk kembali di tepi tempat tidur. Masih dengan satu kaki menginjak selimut berbulu. Dengan sangat angkuh aku mulai berbicara. Lagi pula, aku memukul orang itu. Aku merasa tidak salah. Aku juga tidak akan menjadi anak angkat. Aku adalah putra tertua keluargamu. Jika kalian bisa menerima, aku akan tinggal. Jika tidak bisa menerima, aku akan pergi. Wajah kecil Muma saat itu. Dia sudah tahu. Begitu aku kembali, aku akan merebut barang-barangnya. Kamarnya, posisi putra tertua di rumahnya. Setelah beberapa saat, dia sangat mengerti dan mulai berbicara. Kak, jangan bicara sembarangan. Kamu adalah anak kandung orang tua. Tentu saja kamu adalah anak tertua keluargamu. Tenang saja, saya tidak akan merebutnya darimu.
Yang saya inginkan hanyalah bisa tinggal di keluargamu. Bisa menemani ayah, ibu, dan kakak-kakak. Saya sudah sangat puas. Strategi Muma yang mundur selangkah untuk maju 2 langkah sangat berguna. 5 kakak perempuan yang bodoh itu langsung panik ketika mendengar. Mu Yuyan menutup wajahnya dan berteriak dengan keras. Ayah, ibu, biarkan dia pergi. Anak tertua keluargamu hanya ada satu, yaitu Muma. Saya juga hanya mengakui Muma sebagai satu-satunya adik. Ayah, ibu, saya tidak bisa menerima adik yang tidak berpendidikan dan kejam seperti ini. Lihatlah, begitu dia kembali. Dia telah mengacaukan keluarga kami sampai seperti ini. Adik kami hanya ada satu, yaitu Muma. Jibo, jangan berpura-pura. Kamu yang hina, orang kampungan ini. Apakah kamu rela meninggalkan kekayaan dan kehormatan keluargamu? Bukankah kamu hanya ingin merebut posisi anak tertua keluargamu? Kamu juga layak. Kalian jangan membuat ayah dan ibu dalam kesulitan. Kalian tidak bisa setuju dengan kata-katanya. Muma telah hidup bersama kami selama 18 tahun. Apa itu tidak ada bandingnya dengan sedikit ikatan darah itu? Saya hanya memiliki satu saudara laki-laki, yaitu Muma. Kita semua adalah orang-orang beridentitas. Jika orang tahu tentang keluargamu, ada seorang anak sulung yang tidak terdidik. Kedepannya, semua pertemuan di kota Jiang. Kami semua tidak punya muka untuk ikut. Muma merasa sangat bahagia dalam hati. Tapi wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Dengan suara rendah, ia membuka. Dengan terbata-bata ia berbicara. Kakak-kakak, jangan mempersulit orang tuamu. Saya baik-baik saja. Asalkan bisa berada di samping kalian. Apakah menjadi anak sulung ini? Apakah saya harus menjadi penghuni besar ini? Seorang anak sulung yang berarti. Saya benar-benar tidak peduli. Saya tiba-tiba ingin muntah. Tidak ingin lagi melihat mereka beraksi sebagai saudara yang akrab. Kemudian pandanganku tertuju pada Mu Yang Kuan. Kamu lihat, Muma bahkan mengatakan itu sendiri. Tidak peduli tentang anak sulung ini. Dia tidak mau. Saya dianggap. Bukankah ini menyenangkan bagi semua orang? Cepat. Baiklah. Jika tidak, saya akan pergi. Pak. 5 orang bodoh kembali bersama. Bahkan Bibi Wang di sebelah pun tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Mu Yang Kuan mengangkat tangannya untuk memotong pembicaraan mereka. Dia menatapku dengan wajah lembut. Jibo, kamu adalah anak kandung kami. Tentu saja kamu adalah tuan muda keluargamu. Muma sangat pengertian seperti ini. Dia tidak akan mempermasalahkan semua ini. Hati ibu berdarah. Akhirnya bukan anak kandung. Beberapa waktu yang lalu, Mu Yang Kuan masih bersumpah berkata kepadanya. Bahkan jika Jibo kembali, itu tidak akan memengaruhi posisinya di rumah. Tetapi pada hari pertama aku kembali, posisi menjadi tuan muda keluargamu telah hilang. Dan kamarnya, hatinya mendadak merasa sangat sedih. Bergerak, kamu bisa menjadi tuan muda keluargamu. Namun, kamar ini harus disisakan untuk Muma. Dia sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Dia sudah terbiasa. Fu Bao segera membukanya. Jika bahkan tidak bisa menjaga kamar, betapa sedihnya Muma miliknya. Aku langsung tersenyum sinis. Karena sudah kembali, maka tidak akan membiarkan Muma mendapatkan keuntungan sedikitpun. Merugi. Itu tidak mungkin terjadi. Namun, aku ingin menggoda Mama. Kehilangan seperti ini tidak cukup mendalam. Selain itu, ruang penyimpanan yang disiapkan keluargamu di kehidupan sebelumnya. Aku sangat tidak suka. Harus pergi melihat. Aku tidak mengatakan baik atau buruk. Namun, aku mengambil kapak di tanah dan berdiri. Hanya berkata, itu membawaku untuk melihat kamarku. Muma menghela napas lega. Setidaknya kamarnya aman. Sekelompok orang dengan megah tiba di ruang penyimpanan yang mereka siapkan. Tidak perlu masuk. Berdiri di pintu. Sudah bisa melihat semua perabotan di dalam. Sebuah ranjang biasa. Sebuah meja samping tempat tidur yang mewah. Sebuah lemari biasa. 3 barang. Tidak ada yang baru. Semuanya seperti dibeli dari pasar barang bekas. Aku ingat, meja samping tempat tidur mewah yang tidak cocok dengan ruangan ini. Adalah yang tidak diinginkan oleh Muma. Ruangan ini bahkan tidak sebesar toilet di kamar Muma. Tidak peduli berarti tidak peduli. Tidak ada satupun orang yang membantu rumah ini merasa ada yang salah. Muma masuk lebih dulu. Membuka lemari pakaian. Sambil tersenyum berkata, tulang.
Semua ini adalah pakaian yang saya dan ibu siapkan untukmu. Semuanya masih baru. Tidak ada yang pernah membuka labelnya. Diri saya di kehidupan sebelumnya tidak mengerti. Belum pernah melihat begitu banyak pakaian cantik. Dengan gembira membawa lemari pakaian. Memperagakan pakaian di tubuhnya. Tidak melihat penghinaan di mata keluargamu. Situasi ini. Saya mengenakan pakaian yang tidak diinginkan oleh Muma. Ditertawakan oleh semua orang di kalangan orang-orang kaya di kota Jiang. Bahkan dibilang saya hanya pantas mengenakan barang palsu atau pakaian yang sudah lewat musim. Sementara Muma mengenakan koleksi terbaru dari merek terkenal yang mengalahkan saya. Terjadi kontras yang kuat antara keduanya. Ditambah dengan kesulitan yang mereka hadapi. Membuat saya malu di mana-mana. Dihina oleh orang-orang. Saya dan Muma disebut sebagai katak busuk dan pangeran katak oleh kalangan ortodoks. Aku tidak memperhatikan ibu. Namun, saya justru menoleh melihat Fu Subao. Ini adalah kamar yang kalian siapkan khusus untuk saya. Saya mengucapkan kata, khusus, dengan sangat menekankan. Tidak ada gelombang emosi di matanya. Sehingga orang tidak bisa melihat suka, duka, marah, atau bahagia. Ya, Fu Subao tidak merasakan adanya perlakuan yang tidak pantas. Di matanya, saya hanya seorang anak desa yang rendah. Memiliki kamar sendiri di villa mewah ini. Sudah merupakan anugerah besar bagi saya. Saya masuk untuk melihat-lihat. Saya membawa kapak dan masuk ke dalam. Kenapa? Saya akan datang dengan kapak. Selain untuk membelah pintu besar. Ada satu alasan lagi yaitu. Saya ingin menghancurkan kamar yang mempermalukan saya. Jika tidak, hanya sebuah kunci elektronik saja. Saya perkirakan tidak perlu waktu 5 detik untuk membukanya. Untuk apa susah-susah memecah pintu? Muma saat ini mengambil satu set pakaian dari lemari. Dia berbicara dengan ceria. Tulang, cepat coba pakaian ini. Saya rasa itu sangat cocok untukmu. Kamu pasti akan terlihat sangat bagus memakainya. Saya mengangkat kapak dan langsung menuju kemu. Pakaian di tangan Muma terbang ke arah sana. Ibu pikir aku akan memotongnya. Dia langsung menjerit ketakutan. Wajahnya pucat. Saya berbicara perlahan. Saya hanya memotong pakaian saja. Tidak perlu takut seperti itu. Tanpa menunggu reaksi Muma, saya sekali lagi memotong lemari yang ada di belakangnya. Muma ketakutan dan menutup kepala sambil berlutut. Anggota keluargamu yang datang juga ketakutan. 5 saudara perempuan yang bodoh berteriak serempak. Beberapa kali ayunan kapak. Seluruh lemari hancur berantakan. Saya berbalik dan memotong tempat tidur serta meja rias hingga hancur. Memanfaatkan celah ini, Soma merangkak keluar. Wajahnya pucat. Seluruh tubuhnya bergetar. Jelas dia sangat ketakutan. Ini membuat 5 saudara perempuan yang bodoh dan Ibu Fu Subao merasa cemas. Ibu Fu Subao segera mendekat untuk menenangkan Muma. Sementara itu, 5 saudara perempuan itu menatapku dengan marah. Dengan marah, dia membuka mulutnya. Jibo, apakah kamu gila? Jika kamu mau gila, pergi saja. Jangan berulah di rumah keluargamu kami. Ayah, ibu, apakah kalian lihat? Bagaimana keluarga kami bisa membiarkan orang gila ini tinggal? Kami tidak akan memiliki ketenangan di rumah ini. Kemarahanmu yang kuat tidak bisa ditahan. Dia mengernyitkan alisnya. Dia berkata dengan nada keras. Jibo, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tahu, kan? Semua ini demi kebaikan kalian. Saya berkata dengan serius padahal ini omong kosong. Saya benar-benar melakukan ini demi kebaikan kalian. Jika orang tahu bahwa keluargamu yang terhormat, sang ahli waris tinggal di kamar seperti ini, mengenakan barang palsu atau pakaian yang sudah ketinggalan zaman. Yang hilang adalah muka keluargamu. Apakah orang lain tidak berpikir? Apakah grupmu mengalami krisis keuangan? Jika tidak, mengapa mereka memperlakukan anak kandung mereka seperti ini? Kamu bilang, dengan cara ini, siapa yang berani berbisnis dengan keluargamu? Tidak takut kalian bangkrut? Ini berpengaruh tidak hanya pada muka kalian, tapi juga pada grupmu. Fu Subao berteriak dengan marah. Kamu ini memang tajam lidah. Sudahlah, kata-kata Jibo masuk akal. Mu Yang Kuan menyela dia. Dalam kondisi yang tidak mempengaruhi perusahaan. Dia membiarkan saya berbuat sesuka hati. Tapi jika itu akan mempengaruhi perusahaan, dia tentu saja tidak akan setuju. Saya sedikit mengangkat dagu dan mengambil kesempatan untuk berbicara.
Saya masih suka kamar yang baru saja itu. Ini baru layak untuk status saya sebagai tuan muda keluargamu. Kata-kata saya langsung memicu kemarahan banyak orang. Mu Yuyan adalah orang pertama yang melompat keluar untuk tidak setuju. Tidak mungkin. Itu adalah kamar Muma. Jibo. Kamu sudah merebut posisi anak sulung keluargamu. Kenapa masih ingin merebut kamar Muma? Aku menatap matamu Yang Kuan. Aku tidak merebutkan, kan? Itu sebenarnya adalah milikku. Bukankah Muma sudah bertahun-tahun menempati tempat yang bukan miliknya? Bukankah aku anak kandung kalian? Apakah hubungan darah yang begitu dekat masih tidak sebanding dengan seorang anak angkat yang biasa? Dan juga, apakah putrimu semua memiliki penyakit berat? Selalu melindungi seorang penipu di mana-mana. Burung jalak menduduki sarang burung gereja. Anak kandung. Hubungan darah yang dekat. Anak angkat. Kata-kata sensitif seperti penipu ini. Setiap kata berubah menjadi pisau tajam. Menyakiti hati Muma dengan sangat menyakitkan. Darah mengalir deras. Jika tidak ditopang oleh Wuken, dia hampir tidak bisa berdiri. Beberapa kakak melihat semuanya. Rasa sakit yang sangat mendalam. Kebencian terhadapku semakin dalam. Lagi pula, mereka telah bersama selama 18 tahun. Apa mungkin hubungan darahku bisa menghapus atau menggantikan itu? Tepatnya adalah memilih keluarga Ji di Kyoto. Setelah membesarkan selama bertahun-tahun, tentu saja ada perasaan di sana. Dia tidak ingin Muma merasa sedih. Namun, saat memikirkan kekuatan di belakangku, itu membuat hatinya berdebar tak tertahankan. Lebih tepatnya, memilih keluarga Ji di Kyoto merupakan lambang uang dan kekayaan. Ini adalah keluarga elit yang sebenarnya. Setelah mempertimbangkan sejenak, Mu Yang Kuan masih memilihku. Tepatnya, dia memilih keluarga Ji di Kyoto. Mu Yang Kuan terdiam beberapa saat, kemudian membuka mulutnya lagi. Jibo, kamu adalah anak sulung keluargamu. Ruangan itu sangat cocok untukmu. Coba lihat apakah ada yang perlu diubah. Bicarakan dengan ibumu. Membuat orang berubah. Mendengar itu, aku tersenyum. Lalu mengangkat alis dan melihat Muma. Dengan wajah khawatir, aku berkata, aku tinggal di kamar adikku. Lalu, adik itu tinggal di mana? Adik sudah terbiasa dengan tempat tidur ini. Apakah dia tidak akan merasa tidak nyaman? Bagaimana jika dia tidak bisa tidur nanti? Siapa yang tidak bisa berbicara dengan cepat? Muma, ini baru saja permulaan. Yang kamu pedulikan. Meskipun saya tidak menginginkannya. Saya lebih suka menghancurkannya daripada memberikannya padamu. Ekspresi di wajah Muma hampir menjadi terdistorsi. Dia berusaha keras mengendalikan ekspresinya. Dia baru mengangkat kepalanya dan berbicara dengan lembut. Tidak apa-apa, tulang. Ini sebenarnya adalah sesuatu yang kami hutangkan padamu. Saya akan berusaha bersama ayah, ibu, dan beberapa kakak perempuan untuk menebus itu untukmu. Saya tertawa kecil. Dia berbicara tanpa ampun. Salah. Ini bukan untuk menebus. Ini mengembalikan sesuatu yang sebenarnya bukan milikmu. Muma dengan canggung menarik sudut bibirnya. Matanya penuh dengan kelemahan. Lingkaran matanya sedikit memerah. Dia mengangguk pelan. Lalu menunduk melihat ke lantai. Air mata jatuh ke tanah dalam sekejap. 5 kakak melihat adik mereka yang mereka sayangi sejak kecil. Diperlakukan seperti ini oleh saya. Semakin membenci saya dalam hati. Kakak tertua Muyulu yang pertama kali bersuara. Dengan marah berkata, Jibo, kamu sudah merebut posisi putra tertua Muma di keluargamu. Merebut kamarnya. Apakah kamu masih ingin bersikap agresif seperti ini? Memandang saya dengan tantangan. Kenapa kamu begitu egois? Kembalinya kamu sudah melukai Souma. Kenapa kamu tidak bisa berhati-hati saat berbicara? Kenapa setiap kata dan kalimat harus menghujam hati Muma? Saya belum pernah melihat orang sekejam ini. Merebut barang orang lain tetapi masih merasa bangga di sini. Sama sekali tidak ada rasa bersalah. Fu Subao bahkan memegang tangannya di depan saya. Mengangkat pandangan dan menatap saya dengan tantangan. Apakah guru yang membawamu kembali tidak memberitahumu? Meskipun kamu adalah anak kandung saya. Namun Souma setelah semua sudah hidup bersama kita selama bertahun-tahun. Di dalam hatiku, dia akan selamanya menjadi anak saya. Saya berharap kalian bisa hidup rukun. Berbicara harus memperhatikan batas. Berbicara dalam urusan bisnis harus ada batas. Ibu, Mama, teriak. Dengan sengaja memperpanjang nada suara.
Suara yang tergetar itu membuat orang-orang di keluargamu merasa sakit hati. Mataku penuh dengan ejekan. Di kehidupan sebelumnya, saya sangat menkekang kasih sayang keluarga. Muma sangat memahami perasaanku. Seringkali di depanku, dia memperlihatkan kedekatan ibu dan anak dengan Fu Subao. Memperlihatkan kedekatan antara saudara dengan 5 kakak perempuan dari keluargamu. Saat itu, saya sangat iri. Namun saya yang lahir kembali, tidak lagi memiliki pemikiran tentang kasih sayang keluarga. Belum lagi, mereka bukan orang tua kandung mereka sendiri. Tuhanmu, keluargamu semua tidak menyukaiku. Lebih baik kita lupakan saja. Ikatan ini tidak perlu diakui lagi. Mari kita anggap hal ini tidak pernah terjadi. Biarkan segalanya kembali ke tempat semula. Ini akan baik untuk semua. Saya berkata sambil melangkah pergi. Sama sekali tidak ada rasa rindu. Awalnya ingin sedikit menekan, supaya nanti tidak sulit untuk diatasi. Siapa sangka, aku akan pergi saat aku bilang pergi. Mu Yang Kuan dengan cepat melangkah maju dan memegang tanganku. Pandangan saya melintasi beberapa putri satu persatu. Kalian berempat cepat minta maaf kepada Jibo. Saya menggoyangkan bibir saya. Berbalik melihat ekspresi mereka. Menunggu permintaan maaf mereka. Di mata mereka juga tidak menyembunyikan rasa bangga. Muma meminta maaf terlebih dahulu. Setelah itu mengangkat tangan dan menarik pakaian Mu Yulu. Beberapa orang secara bergantian minta maaf. Ekspresi itu mirip sekali dengan orang yang sembelit di toilet. Saya langsung merasa sangat nyaman. Sialan. Di kehidupan sebelumnya, orang-orang bodoh ini selalu mencari-cari masalah dengan saya. Di kehidupan ini, saya juga hanya belajar dari trik mereka. Siapa yang tidak bisa mencari masalah? Kemudian pandangan saya jatuh pada Fu Subao. Fu Subao berkata dengan sinis. Kenapa? Mau saya yang berperan sebagai ibu ini minta maaf padamu? Aku menatap Fu Subao dan berkata dengan tegas. Tentu saja, tidak minta maaf. Saya tidak akan mengakui hubungan keluarga. Mata Fu Subao seketika kehilangan cahaya. Saya menoleh ke arah Fu Subao dan berkata dengan yakin. Keluarga, ibu melakukannya karena khawatir pada saya. Itu aku. Saya di sini meminta maaf mewakili ibu. Tolong, keluarga jangan marah. Tatapan Fu Subao seketika menjadi lembut. Inilah putra tercintanya. Saya tidak menghiraukannya, tetapi memalingkan kepala ke arah Mu Yang Kuan di samping. Artinya sangat jelas. Keluarga Ji dari ibu kota kekaisaran dan reputasi Fu Subao. Mu Yang Kuan bahkan tahu untuk memilih keluarga Ji meskipun matanya terpejam. Terakhir, Fu Subao terpaksa menundukkan kepalanya yang angkuh. Melihat itu, saya dengan bangga membuka pintu kamar. Sebelum masuk ke dalam kamar, aku juga mengingatkan Mu Yang Kuan. Tuhanmu, jangan lupa bawa keluargamu ke rumah sakit untuk memeriksa otak. Sudah bilang banyak kali. Tidak peduli apakah itu tuan muda keluargamu, atau kamar ini. Semuanya sebenarnya milik saya. Muma hanyalah seekor burung kukuk yang menempati sarang burung murai. Namun orang-orang di rumah kalian tetap mengatakan bahwa saya telah mengambil barang-barang Muma. Sungguh lucu. Setelah itu, saya masuk ke dalam kamar tanpa memedulikan orang lain. Pada pagi hari berikutnya, ketika 8 anggota keluargamu dengan senang hati sedang sarapan, saya perlahan turun ke lantai. Melihat saya turun, keluarga yang biasanya tertawa dan bercanda, senyuman mereka tiba-tiba terhenti. Ibu tersenyum manis, mengucapkan selamat pagi. Kemudian dia memanggil ke arah dapur. Tambah 1 tempat, kakak sudah turun untuk sarapan. Melihat itu, saya tanpa bicara, langsung mendekat dan menarik kerah baju Muma. Muma terkejut dan berteriak karena tindakanku yang tiba-tiba. Orang-orang lainnya kecuali Mu Yang Kuan. Semua berdiri. Lihat aku. Satu sama lain bertanya. Buku petunjuk. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kamu sakit? Jangan terlalu membagi seperti ini. Saya mengeluarkan soma dengan tidak peduli. Lalu saya duduk kembali di tempat soma dengan tenang. Meja makan sudah tidak ada tempat lagi. Orang yang tidak perlu harus berdiri. Setelah mengatakan itu, aku menoleh melihat Mu Yang Kuan. Tuhanmu, apakah kamu pikir saya benar? Muma terlihat bingung dan merasa tidak adil. Namun di dalam hatinya, ia sangat membenci. Tanpa menunggu Mu Yang Kuan buka suara, 5 yang tersisa harus marah. Namun Soma lebih dulu menjawab. Kakak-kakak, tidak apa-apa. Sudah dingin dan bersih.
Lagi pula, saya juga sudah makan cukup. Saya akan baik-baik saja nanti. Kursi segera diangkat. Saya sangat jijik dengan makanan yang baru saja dimakan Muma. Makanan dan peralatan makan yang sudah digunakan saya dorong ke samping. Muma, di masa depan, harus mengenali identitasmu. Kamu adalah orang yang tidak perlu. Jika tidak ada tempat yang tersisa, maka yang pergi adalah kamu. Kamu seharusnya lebih sadar. Dan jangan sampai tuan ini harus turun tangan sendiri. Memahami identitasmu adalah hal yang penting. Kehidupan sebelumnya, mereka selalu mengangkat topik ini di depan saya. Tentu saja saya harus membalas budi. Setiap kata sangat berarti. Muma mengepal kedua tangan dengan erat. Dia hampir ingin memukul saya 2 kali. Tapi dia tidak bisa. Dia hanya bisa menahan semua ketidakpuasan. Melihat adiknya yang sangat tersakiti. Beberapa kakak perempuannya tidak bisa duduk diam lagi. Mu Yulu marah hingga memukul meja. Melihat Jibo tanda merek terdaftar. Bo, kenapa kamu selalu berlawanan dengan Muma? Kemudian, dia lalu melihat ayahnya. Dikatakan, ayah, lihat, kamu membawa orang ini kembali. Dia tidak memiliki sedikit pun rasa syukur. Bahkan berani mengganggu Muma di depanmu. Mengganggu saudara laki-laki kita. Mu Yang Kuan meletakkan sumpitnya dengan keras. Saya akan mengatakan ini sekali lagi. Jibo adalah anak kandungku. Dia adalah saudara kandung kalian. Melihat anaknya yang dia besarkan sejak kecil merasa tersakiti. Mu Yang Kuan juga merasa tidak enak. Tapi saya memiliki dukungan dari keluarga Ji di ibu kota. Dia semakin tidak rela untuk melepaskan. Jika dibandingkan dengan keluarga dan perusahaan, tentu saja perusahaan yang lebih penting. Lagi pula Muma bukanlah anak kandungnya. Mu Yang Kuan saat itu berbalik dengan tidak puas menatap Fu Subao. Jika kau tidak bisa mengurus rumah ini, maka lebih baik kau tidak mengurusnya. Bahkan hal kecil pun tidak bisa diurus dengan baik. Anakku telah kembali. Masalah satu posisi tambahan. Para pelayan tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Apa kau tidak melihatnya? Bagaimana kau bisa jadi seorang ibu? Mu Yang Kuan benar-benar marah. Dia telah menganalisis pro dan kontra dengan Fu Subao berkali-kali. Anak-anak tidak mengetahui situasi. Tapi Fu Subao mengetahuinya. Keluarga Ji di ibu kota kekaisaran. Juga merupakan jalan besar baginya untuk memasuki ibu kota. Fu Subao juga merasa tertekan di dalam hatinya. Masalah satu posisi. Apakah perlu memperbesar masalah ini? He Mu Yang Kuan marah. Dia juga tidak berani berkata banyak. Kemudian Mu Yang Kuan kembali menatap Mu Yulu yang terlihat marah. Mu Yulu, aku akan bilang sekali lagi. Dia adalah adik kandungmu yang sebenarnya. Tolong perhatikan kata-katamu ke depannya. Sebagai kakak perempuan, kamu harus memiliki sikap seorang kakak. Mu Yang Kuan mengamuk. Tidak ada anggota keluargamu yang berani bersuara. Mama berdiri di samping. Rasa dingin menjalar dari telapak kakinya. Menyebar ke seluruh tubuh. Wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Perlindungan Mu Yang Kuan membuatnya merasa sangat dingin di hati. Dan kata-kata Mu Yang Kuan tentang saudara kandungnya semakin membuat hatinya terluka parah. Akhirnya bukan darah daging sendiri. Dirinya pun dapat dengan mudah digantikan. Hubungan selama 18 tahun ini ternyata tidak sebanding dengan yang disebut hubungan darah. Sejak kecil hingga dewasa, dia tidak pernah merasa seburuk ini. Muma pun tidak bisa menahan diri. Menangis sambil berlari ke arah udang. Muma, melihat itu, saya langsung memanggilnya. Hal-hal penting belum sempat saya sampaikan. Bagaimana bisa membiarkannya pergi? Harus ada saksi darinya. Segera setelah itu, saya melihat ke arah Mu Yang Kuan. Dengan wajah penuh harapan menatapnya. Ayah, sejak aku sudah kembali ke keluargamu, ingin bertanya, kapan kamu akan mengadakan pesta pengenalan keluarga? Menginformasikan kepada semua orang. Anak kandungmu telah kembali. Aku mengucapkan kata, anak kandung, dengan penekanan yang ekstra. Untuk pesta pengenalan keluarga. Aku bahkan mengubah caraku menyapa Mu Yang Kuan. Satu kalimat membuat semua orang berubah wajah. Semua orang yang hadir hampir secara naluriah menatap Muma. Muma menggigit bibirnya rapat-rapat. Dalam hatinya, kebencian menggelegak. Tapi dia tahu, dia tidak bisa marah. Dia menahan semua ketidakpuasan dan menelan kembali emosinya. Kemudian dia mengangkat senyuman. Perlahan duduk di kursi yang baru ditambahkan.
Meskipun hatinya sangat tersakiti, tapi Muma tetap dengan murah hati membuka mulut. Orang tua, kakak berkata benar. Kakak sudah kembali. Pesta pengenalan keluarga ini tentu harus diadakan. Dengan cara ini, kakak akan tahu betapa pentingnya dia bagi keluarga kita. Saya menoleh dan melihat ke arahnya. Ada makna yang semakin mendalam di mataku. Dan ingat untuk memberitahu semua orang tentang status Muma sebagai anak angkat. Mungkin provokasi di mataku terlalu jelas. Muma hampir tidak bisa menahan emosinya. Dia menarik ujung bibirnya. Mata sedikit membengkak. Dia berkata dengan suara pelan. Kakak Gu, sepertinya kau tidak terlalu menyukaiku. Jika kau masih marah tentang kejadian semalam, adikku minta maaf padamu. Ibu sangat pintar. Dia segera mengalihkan topik pembicaraan. Tidak melanjutkan ucapannya sendiri. Situasinya, dia hanya perlu menunjukkan wajah yang sangat sedih. Tentu saja, beberapa kakak akan segera membantunya. Yang pertama muncul tetaplah Mu Yulu. Jibo, apakah kau harus begitu menekan? Bisakah kau mempertimbangkan perasaan Muma saat kau melakukan sesuatu? Kami tidak mempermasalahkan hubungan darah. Dia akan selamanya menjadi adikku. Tolong jangan terus-menerus menggunakan hubungan darah yang konyol untuk berbicara. Apa hak saya untuk peduli terhadap perasaannya? Karena dia telah menikmati kehidupan yang nyaman selama bertahun-tahun. Bukankah seharusnya dia sangat berterima kasih kepada saya? Saya tidak memberinya muka sama sekali. Sambil mengejek, justru kamu. Bisakah kamu tidak hanya memikirkan perasaan Muma saat bekerja? Ayah sudah mengatakan, akulah adik kandungmu yang asli. Setelah mengatakannya, saya menatapmu yang kuan dengan wajah muram. Jika saya tidak bisa kembali ke keluargamu sebagai anak tertua keluargamu, maka, saya lebih baik tidak kembali. Tidak ada permintaan untuk mengusir Muma. Itu sudah menjadi pengorbanan terbesar saya. Lagi pula, jika dia diusir, itu pasti tidak akan menyenangkan. Orang lain pun segera melihat ke arahmu yang kuan setelah mendengar kata-kata itu. Ayah, masalah ini terlalu menyakiti Muma. Saya rasa kita bisa memilih cara agar tidak menyakiti ibu. Ayah, orang-orang di kota Jiang selalu tahu bahwa Muma adalah adik kami. Jika kita mengumumkan kepada publik bahwa Muma adalah anak angkat, mereka akan mengira kita tidak peduli pada Muma. Adikku pasti akan sangat sedih. Nanti di lingkungan juga akan sangat canggung. Ayah, kamu tidak bisa hanya karena sedikit hubungan darah menyakiti seorang putra yang telah menemanmu selama 18 tahun. Kita bisa berkata kepada luar bahwa keduanya adalah putra kandung. Katakan saja bahwa tahun itu aku melahirkan 3 bayi sekaligus. Hanya karena beberapa alasan, Jibo tidak dapat tumbuh di samping kita. Melihat 7 dari 8 anggota keluargamu, di mataku dan di hatiku, ada ibu. Seketika aku berdiri, ketidakpuasan di mataku hampir meluap. Yang kandung adalah yang kandung. Anak angkat adalah anak angkat. Ini tidak bisa disamakan. Setelah berkata, aku menatap Muma dengan provokatif. Muma benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Ia berlari ke atas sambil menangis. 5 orang penyandang disabilitas melihat akhir hidupnya. Begitu berdiri, ia langsung ingin mengejar. Mu Yang Kuan segera memukul meja. Dengan marah berkata, berhenti. Kalian semua duduk. Mu Yang Kuan di rumah selalu kata-katanya adalah hukum. Beberapa kakak perempuan meskipun sangat sedih dan khawatir, namun mereka hanya bisa duduk kembali. Ketika beberapa kakak perempuan duduk, mereka bahkan tidak lupa melirikku, si biang keladi. Dan aku dari awal sampai akhir, selalu tersenyum tipis di wajahku. Sebenarnya posisi anak sulung keluargamu ini, aku menganggapnya sepele. Namun Muma sangat memperhatikannya. Maka aku tidak bisa membiarkannya berhasil. Mu Yang Kuan melihat semua ini. Meskipun dia sangat tidak ingin menyakiti hati Muma, tapi dia tidak bisa melepaskan keluarga Ji di ibu kota di belakangku. Hanya ragu selama 1 detik. Mu Yang Kuan pun memenuhi permintaanku. Sementara itu, di sudut lantai 2, Muma setelah mendengar Mu Yang Kuan menyetujui permintaanku. Kebencian seketika memenuhi matanya. Kedua tangan digenggam erat menjadi kepalan. Melihat keadaan sudah menjadi keputusan yang pasti. Aku merasa cukup baik, bahkan makan lebih banyak. Kemudian mengulurkan tangan melihat Fu Subao. Dengan senyum ceria, dia membuka mulutnya. Ibu, berikan aku uang. Aku ingin pergi membeli baju. Fu Subao mengerutkan keningnya. Sudah pasti membenciku.
Melihatku seperti ini, dia semakin merasa bahwa aku tidak berpendidikan. Tapi Mu Yang Kuan ada di sini. Dia juga tidak bisa bertindak. Dia hanya bisa menjawab dengan lembut. Di kamarmu sekarang ada banyak baju bagus. Aku langsung memotong omongannya. Maksudmu aku harus mengambil baju anak angkat itu? Apa aku, seorang anak laki-laki besar dari keluargamu, tidak layak memakai baju baru? Mu Yang Kuan melihat Fu Subao. Sikapnya yang kikuk juga membuatnya marah. Dia batuk pelan. Dengan nada perintah, dia berbicara. Jibo adalah anak laki-laki besar dari keluargamu. Dia adalah anakku, Mu Yang Kuan. Tentu saja tidak bisa mengenakan baju bekas Muma. Dia tidak bersama kami sejak kecil. Kita harus memperbaikinya dengan baik. Begitu. Setelah sarapan, kau temani Jibo berbelanja. Beli beberapa model baru musim ini. Sepatu dan tas juga tidak boleh dilewatkan. Keluargamu meskipun kaya, tapi Mu Yang Kuan sebenarnya tidak mau menghabiskan uang seperti ini untukku. Hanya karena mempertimbangkan keluarga Ji di belakangku. Lagi pula, tidak mungkin mengorbankan anak tanpa mendapatkan hasil. Tidak ada terjemahan, tampaknya ini adalah kesalahan atau simbol. Fu Subao hanya bisa setuju. Banyaknya peringatan dari Mu Yang Kuan. Semua ketidakpuasannya hanya bisa ditahan. Muma di atas melihat pemandangan ini. Hatinya hancur berkeping-keping. Fu Subao pagi tadi baru saja mengatakan untuk membawanya keluar bersantai. Sekarang harus membawanya Jibo untuk membeli pakaian. Lalu, aku ini dianggap apa? Hubungan kekeluargaan selama 18 tahun tidak sebanding dengan sedikit hubungan darah itu. Perasaanku selama bertahun-tahun menemani seperti sebuah lelucon. Setelah Mu Yang Kuan selesai berbicara, dia melihat ke arahku. Seolah-olah melihat tumpukan uang yang melambai kepadanya. Ekspresi di wajahnya menjadi lebih lembut. Tidak ada terjemahan, tampaknya ini adalah nama atau istilah. Jika ada yang perlu, katakanlah kepada ayah. Ayah mendukungmu. Hari ini beli lebih banyak pakaian. Besok kamu akan mengikuti Muma dan kelima anakmu. Kakak pergi mendaftar di sekolah menengah eksperimen kota bersama. Ayah sudah mengatur segalanya. Jangan merasa terbebani. Ini hanya untuk menjalani proses mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Nilai tidak penting. Ayah sudah mengatur universitas untukmu. Sekolah menengah eksperimen kota. Bicara tentang sekolah ini, sudut bibirku tidak bisa tidak terangkat sedikit. Di mataku juga melintas kilatan dingin. Kenangan masa lalu di sekolah ini sangat mendalam. Tidak hanya Muma yang memberikan perhatian khusus padaku, tapi juga hewan besar yang menjadi guru fisika di sekolah. Ia juga diam-diam berusaha menyusahkanku. Membuatku dibenci oleh semua teman sekelas. Kali ini, aku pasti akan membalas dendam berkali lipat, agar mereka merasakan rasa putus asa dan tak berdaya. Memikirkan hal itu benar-benar membuatku bersemangat. Setelah berpikir tentang ini, aku mengangkat pandanganku melihat Mu Yang Kuan. Aku akan belajar dengan giat. Terima kasih. Mu Yang Kuan menghela napas lega setelah mendengarnya. Kemudian dia melirik Fu Subao. Makna peringatan itu sangat jelas. Begitu Mu Yang Kuan pergi, Wu Ken tidak sabar menunggu. Naik ke atas untuk menghibur adik mereka yang tercinta. Di lantai 1, mereka melihat Muma dengan air mata bercucuran. Tidak menunggu mereka untuk menghibur. Muma terisak saat mengemudikan kembali. Matanya penuh ketakutan. Kakak-kakak, apakah aku akan selalu menjadi adik kalian? Apakah kalian akan tetap mencintai aku seperti biasa? Suaranya serak, dengan nada penuh pengharapan. 5 kakak tahu bahwa dia pasti mendengar kata-kata tadi. Hati mereka hancur berkeping-keping. Jangan katakan bahwa Muma sulit untuk menerima. Bahkan mereka berempat pun tidak bisa menerimanya. Saat ini, kebencian mereka padaku semakin dalam. Mu Yulu mengangkat tangan dan mengusap kepalanya. Menghibur sambil berkata, Muma, kakak perempuan jamin padamu. Kau akan menjadi satu-satunya adikku. Itu satu-satunya. Saya tidak akan mengenali orang lain. Bahkan jika ayah memaksaku, di dalam hatiku, kau selalu menjadi satu-satunya adikku. Saudara perempuan lainnya juga ikut mendukung. Muma, tenang saja. Hubungan kita selama lebih dari 10 tahun. Tidak bisa digantikan hanya dengan sedikit hubungan darah. Kakak kelima juga menjamin kepadamu. Selalu melindungimu. Tidak membiarkan Jibo mengganggumu. Tidak perlu khawatir. Hubungan kita selama lebih dari 10 tahun. Bukanlah hubungan darah yang sedikit yang bisa menggantikannya. Sesungguhnya,
Saat ini Muma sangat ingin bertanya. Jika tidak membiarkan Jibo menggangguku, mengapa harus membiarkan Jibo merenggut posisi kamar dan anak sulung keluargamu? Tapi dia tidak bisa, juga tidak berani. Kemudian dia mengangkat tangan untuk menghapus air mata. Kakak, aku percaya padamu. Karena kalian adalah saudara perempuan kesayangan ibu. Ayo pergi. Nanti aku menemani mama dan kakak pergi berbelanja. Besok aku harus pergi melapor ke sekolah. Aku harus membantu kakak memilih pakaian. Beberapa kakak takut dia akan merasa dirugikan. Semua ingin membujuknya untuk menjauh dariku. Tapi bagaimana mungkin Souma tidak ikut pergi? Dia sangat khawatir aku sendirian dengan Fu Subao saat ini. Begitu. Banyak hal akan menjadi tidak terkendali. Mengenai usulan Muma, tentu saja aku tidak akan menolak. Sepanjang jalan, Souma terus-menerus menarik Fu Subao untuk menceritakan hal-hal dari masa kecil. Bicara tentang kisah lucu di masa kecil. Ibu dan anak itu tertawa sangat bahagia. Hatiku tidak bergetar sama sekali. Tidak ada ekspresi di wajahku. Trik yang begitu rendah. Muma sering menggunakannya di kehidupan sebelumnya. Diriku di kehidupan sebelumnya. Meskipun sangat menyedihkan. Tapi aku tetap memaksa diri untuk tersenyum dan bekerja sama dengan mereka. Diriku yang sekarang. Hanya merasa dua ayam pedas berisik di telinga. Sial. Muma terus-menerus melirikku dari sudut matanya. Melihatku tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Tulang, kamu juga ceritakan kisah lucu masa kecilmu. Kami tidak pernah terlibat dalam masa kecilmu. Ayo dengar. Aku memiringkan kepala dan menatapnya. Dia berkata dengan senyum sinis. Apa yang ingin kamu dengar? Dengarkan bagaimana aku saat kecil tidak cukup makan dan berpakaian. Tapi tetap ingin mendengar. Ketika kamu menikmati hidup di keluargamu. Aku menderita untukmu. Aku berbicara dengan jujur tanpa sedikit pun rasa malu. Muma segera membuka mulut untuk menjelaskan. Kakak, aku tidak bermaksud seperti itu. Maaf, aku. Gerak. Muma juga masih kecil saat itu. Jangan melampiaskan kemarahanmu pada Muma. Dia juga berniat baik. Jangan tidak tahu diri. Fu Subao semakin meremehkan aku yang seperti ini. Yang tidak punya etika dalam berbicara seperti orang desa ini. Namun, aku juga tidak memanjakannya. Ada itu adalah dosa asal. Apa kamu belum pernah mendengar? Tidak melampiaskan pada dirinya. Apakah kamu ingin aku melampiaskan pada dirimu? Seorang ibu. Kehilangan anak kandungnya. Tanpa sedikit pun rasa bersalah. Bahkan setiap hari membantu anak angkat itu. Tanpa mengalami stroke otak selama 10 tahun pun tidak bisa berkata seperti itu. Jika tidak, kamu harus pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Sekalian lihat otaknya. Dulu ada laki-laki yang memanjakan selir dan mengabaikan istri. Kini ada ibu yang menyayangi anak angkat dan menyakiti anak kandung. Fu Subao marah hingga wajahnya memerah. Kamu kembalikan obat, kamu benar-benar. Kata-kata sudah di ujung lidah. Dia menelan semuanya kembali. Dia tidak berani mengatakan bahwa itu bukan anak kandung. Dia takut jika aku mengetahui latar belakangnya. Yang Kuan pasti yang pertama menghukumnya. Aku bertatapan langsung dengannya. Dengan nada mendesak ia berkata, sama sekali tidak ada. Kalau bisa, katakan dengan jelas. Melihat ekspresinya yang seperti baru makan kotoran. Hatiku sangat senang. Hari-hari menyedihkan masih akan datang. Semua harus menerima dengan baik. Sampai di pusat perbelanjaan. Aku juga tidak akan bersikap baik kepada mereka. Hanya satu kata. Beli. Fu Subao sangat tidak senang. Menggesek kartu sampai membuatnya sakit hati. Muma bahkan lebih merasa tertekan. Cemburu. Perlakuan ini. Dia tidak pernah mengalami ini dari kecil sampai besar. Dia berpikir tidak bisa terus seperti ini. Jika tidak, dia pasti akan mati karena marah. Kemudian dia berbicara kembali dengan nada lembut. Tulang. Sudah lama sekali. Ibu pasti sudah sangat lelah. Mari kita istirahat sejenak. Saat ini saya sudah mengunjungi 5 toko. Fu Subao sedang memikirkan cara untuk kembali. Tiba-tiba dia mendengar kata-kata Muma. Dia merasa sangat terhibur di dalam hatinya. Baru saja ingin mengikuti kata-kata Muma untuk mengatakan D. Tiba-tiba dia mendengar suaraku. Muma, tidak ada yang memintamu untuk mengikuti kami. Jika kamu begitu mudah lelah, lebih baik kembali saja dan jangan ikuti kami.
membuat suasana menjadi buruk dan menyebalkan. Muma tidak menyangka bahwa aku bisa marah seperti ini. Dia seketika tidak tahu harus berbuat apa dan hanya melihatku. Dia berbicara dengan tergesa-gesa untuk menjelaskan. Suara nyaring. Tulang. Bukan, tidak terlihat. Hanya khawatir tentang ibu. Melihat aku lagi, mereka mengganggu Souma. Kemarahan Fu Subao kembali membara. Namun, teringat kata-katamu Yang Kuan. Dia masih berusaha mengendalikan suaranya. Jangan selalu berbicara dengan nada menyudutkan. Ibu juga kasihan padaku. Khawatir aku kelelahan. Lagi pula, kamu sudah membeli begitu banyak pakaian. Cukup saja. Aku langsung tersenyum. Kata-kata berikutnya adalah yang paling penting, kan? Membeli pakaian untuk diri sendiri. Setelah berkeliling beberapa toko, aku sudah lelah. Di kehidupan sebelumnya, aku seperti seorang pelayan. Saat mengikut mereka dan menggendong pakaian, mereka bisa berkeliling seharian dengan santai. Begitu, membeli pakaian untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Membeli pakaian itu sangat berbeda. Apakah cukup begitu? Aku menggoyangkan ponsel di tanganku. Tersenyum dengan tampilan tak berbahaya. Saya putra tertua keluargamu. Kenapa aku harus cukup-cukup saja? Kalian berutang padaku selama 18 tahun. Bagaimana jika aku membeli beberapa pakaian tambahan? Jika kalian sudah begitu lelah, lebih baik pulang saja. Aku akan melihat pakaian dengan baik dan menelepon ayah untuk membayar. Kalimat membuat wajah Fu Subao dan orang itu benar-benar muram. Ini adalah ancaman. Mengandalkan seseorang yang mendukung. Baru bisa bersikap begitu tanpa rasa takut. He Subao tentu saja tidak berani meninggalkanku di sini. Dia takut jika dia pergi sekarang. Panggilan dari Mu Yang Kuan pasti akan segera datang. Harus terus berbelanja. Wajah mereka sama muramnya seperti sebelumnya. Aku tersenyum sinis dalam hati. Ingin menjadikanku sebagai batu loncatan. Maka bersabarlah, tuan yang muda ini. Masuk ke sebuah toko lagi. Aku terus mencoba pakaian dengan sangat senang. Sementara Fu Subao melihat Muma dalam suasana hati yang buruk. Lagi pula dia adalah anak yang dibesarkannya selama bertahun-tahun. Tahu bahwa dia telah menderita beberapa hari ini. Lalu mendorong sedikit tangannya. Agar dia juga bisa memilih beberapa yang dia suka. Muma menolak beberapa kali. Fu Subao kemudian menariknya untuk memilih pakaian bersama. Suasana hati Muma meningkat cukup banyak. Setelah mengganti baju baru, aku keluar. Dia berdiri di depan Fu Subao dan berputar sekali. Kemudian dia tersenyum lebar sambil memandang Fu Subao. Dengan gembira dia bertanya, "Ibu, apakah ini bagus?" Fu Subao memandangnya dengan lembut. "Bagus, Muma." Dan kebetulan aku juga keluar setelah mencoba baju. Lalu aku mendengar percakapan menjijikkan antara ibu dan anak. Aku langsung mengejek. Bukankah di sini ada cermin? Apa kamu tidak bisa menilai sendiri apakah itu bagus atau tidak?" Kemudian aku memandang Muma dari atas ke bawah. Aku menggelengkan kepala dan mengeluarkan suara. "Lihatlah tubuhmu yang pendek sekali. Bahumu terlalu sempit dan tidak bisa menopang. Sebenarnya sudah tidak menarik. Setelah mengenakan baju ini, kamu jadi semakin jelek." Muma langsung terlihat berurai air mata setelah aku mengatakannya. Hatinya sangat terluka. Dia dengan sedikit marah bertanya, "Kakak, kenapa kau harus menghinaku seperti ini?" "Menghinamu? Kapan mengatakan kebenaran menjadi sebuah penghinaan?" Aku menarik Muma ke depan cermin. Dia sedikit mengangkat dagunya. Dengan nada mengejek dia mulai berbicara. "Lihatlah. Apakah kamu pendek? Apakah kamu jelek? Bandingkan sendiri. Apakah aku salah?" Saat itu, aku mengenakan kemeja hitam. Sebenarnya, postur tubuhku sudah sangat baik. Pakaian ini tanpa diragukan lagi akan menunjukkan keunggulan tubuhku semua terzankan. Keduanya berdiri bersama. Seperti perbedaan antara pria terhormat dan katak. Sebenarnya, Muma tidak gemuk atau pendek. Dia juga tidak buruk. Hanya saja, di hadapanku dia terlihat redup. Aku berbicara dengan sangat blak-blakan. Setiap kata seolah menusuk ke hatinya. Membuat Muma sangat tersakiti. Dia sangat marah. Dia ingin membalas beberapa kalimat. Tapi aku berkata kebenaran. Dia tidak bisa membantah. Fu Subao segera melindungi Muma di belakangnya. Dia dengan marah mempertanyakan aku. "Jibo, mana budi pekerti kamu?" Aku tertawa dingin. Suaranya lebih besar daripada suaranya.
Bicara tentang etika padaku. Selama 18 tahun terakhir, apa kamu pernah membesarkanku? Siapapun di dunia ini berhak berbicara tentang etika padaku. Hanya kamu yang tidak berhak. Ini benar-benar lucu. Hidup sebelumnya, ibu cemburu dengan ketampananku. Untuk menghindari Muma merasa sakit hati, Fu Subao tidak pernah mengizinkanku mengenakan pakaian yang mencolok. Takut aku akan mencuri perhatian ibu. Terhadap Muma yang begitu terang-terangan disukai. Sama sekali tidak memperhatikan perasaanku sedikit pun. Sekarang peran telah berganti. Kedua orang ini tidak bisa menerimanya. Namun tidak tahu. Ini baru permulaan. Tujuanku kembali ke hidup ini adalah untuk membalas dendam. Aku akan menyerang terlebih dahulu agar mereka tidak nyaman. Bukan untuk menonton Muma berakting. Pertanyaanku, seketika membuat Fu Subao terdiam. Dia juga tidak bisa bilang bahwa aku bukan anak kandungnya. Jika ini mengganggu rencanamu yang kuat untuk menuju ibu kota, dia tidak bisa menanggung konsekuensi seperti ini. Hanya bisa menahan diri. Ma, kenapa kamu membelinya? Pada saat itu, suara yang familiar tiba-tiba terdengar. Muma segera mengangkat tangan untuk menghapus air mata. Aku menatap ke atas. Pandanganku menyapu satu persatu dari mereka. Mabide, Zuangbi, Jiasai. Ketiga orang ini adalah sahabat baik Muma. Di kehidupan sebelumnya selalu membantu Muma menindasku. Menghinaku. Sungguh mempersempit jalan musuh. Aku pikir aku baru bisa bertemu mereka besok. Ternyata takdir begitu ajaib. Ketiga orang itu segera mendekat. Pertama-tama mereka menyapa Fu Subao. Mabide berbicara dengan cemas. Muma, kenapa kamu membelinya? Apakah seseorang mengganggumu? Ma menggelengkan kepala. Memaksakan sebuah senyuman. Senyumnya sangat dipaksakan. Bide, tidak ada yang menindasku. Lingkaran matanya merah. Jelas sekali baru saja menangis. Mabide menariknya ke belakang. Dia melirikku dengan tidak senang. Apakah ini saudara murahmu itu? Dia yang mengganggu kamu. Ada masalah tentang anak angkat di keluargamu. Mereka sudah mendengar tentang itu sejak lama. Mereka semua tidak mengerti. Sudah ada begitu banyak anak. Mengapa orang tua keluargamu masih ingin mengadopsi anak? Anak angkatku kembali dan membuat anak kandungnya tidak nyaman. Begitu dia mendengarnya. Ibu sedang cemas. Matanya berkaca-kaca. Dia membuka mulut dengan sedikit ketakutan. Tidak ada. Kakak tidak mengganggu saya. Bide, kalian pergi saja dulu. Kita akan menghubungi lagi nanti. Melihat ekspresi Muma, apalagi yang tidak mereka mengerti. Ibu selalu bersikap lembut kepada orang lain. Dia paling mudah untuk dibuli. Takutnya ada orang yang tidak mengerti batasan. Pandangan Zuangbi tertuju padaku sambil mengejek. Sekarang ini zaman apa? Seorang anak angkat saja berani mengganggu tuan besar yang sah. Sungguh tidak tahu diri ini seberapa berharga. Ibu Zuangbi adalah selingkuhan yang naik pangkat. Selalu menekan anak kandung dari istri sah, Zuangku. Sifatnya memang tidak baik. Sedikit saja langsung meledak. Kata-katanya juga sangat kejam dan menyakitkan. Di sampingnya, Jiasai tertawa terbahak-bahak. Membuka suara dengan nada sinis. Karena orang yang tidak tahu malu terlalu banyak. Tidak mengenali identitasnya sendiri. Hina dan ejekan di mata mereka tidak ditutupi sama sekali. Pandanganku jatuh pada Muma. Sepertinya mendengar sesuatu yang menarik. Wajahnya penuh dengan rasa keingintahuan. Ya, benar. Di kehidupan sebelumnya, mereka mengklaim bahwa aku adalah anak angkat. Dengan persetujuan diam-diam dari pasanganmu Yang Quan. Untuk mengukuhkan posisinya sendiri. Aku bahkan belum kembali. Muma sudah tidak sabar. Secara berlebihan menceritakan bahwa keluargamu telah mengadopsi seorang anak laki-laki. Mereka semua berpikir bahwa seorang yang berasal dari desa mudah untuk ditaklukkan. Dan memang benar. Dalam kehidupan sebelumnya, demi yang disebut hubungan darah, aku terus-menerus sabar dan berusaha menyenangkan mereka. Tidak berani melawan. Dalam kehidupan sebelumnya, Muma mendapatkan apa yang ia inginkan. Tapi di kehidupan ini, akulah yang mendominasi. Jangankan mereka, mereka sama sekali bukan orang tua kandungku. Bahkan jika mereka adalah, aku tetap akan membunuh mereka. Ibu terkejut, khawatir hal ini akan terungkap. Akan sangat memalukan dan mempersulit. Dia juga tidak peduli lagi. Dia maju mendorong Mabide dan yang lainnya untuk pergi keluar. Suaranya mengandung sedikit permohonan. Mabide,
Apakah kalian bisa pulang lebih dulu? Ibu menyukai ini. Justru membuat Mabide dan yang lainnya merasa dia sedang dibuli. Dalam hati semakin merasa tidak adil. Dia ingin terlihat terhormat. Aku tidak akan memberinya kehormatan. Dengan langkah cepat, dia sampai di pintu. Menghalangi jalan mereka. Kenapa terburu-buru? Jika dia adalah teman adikku, maka aku harus mengenalnya. Mabide dan yang lainnya memang sudah memiliki banyak pendapat negatif tentangku. Sekarang aku menghalangi di pintu bahkan membuat Mabit dan yang lainnya merasa tidak berpendidikan. Kata-kata yang keluar bahkan membuat mereka marah besar. Zhuang Bi mengejek. Seorang anak angkat. Dari mana keberanian untuk ingin mengenal kami? Cobalah tanyakan apakah kamu layak. Mabide dengan angkuhnya menjawab. Tidak perlu berkenalan. Cukup ingat identitasmu. Ingat siapa yang benar-benar adalah tuan besar keluargamu. Seorang anak angkat sebaiknya tidak bermimpi tentang hal-hal yang bukan miliknya. Dia melangkah maju. Menatap mataku. Hanya berbeda tinggi badan. Aku lebih tinggi darinya satu kepala penuh. Membuat kekuatannya berkurang banyak. Kami adalah saudara Muma. Kami tidak akan membiarkan dia dijahati oleh orang-orang yang tidak jelas. Kami akan menjadi dukungan bagi Muma. Jia Sai setuju. Muma layaknya semut di atas wajan panas. Gelisah berputar-putar. Mereka membela diri. Menyulitku. Dia sangat senang, tapi dia khawatir aku akan membocorkan identitasku. Meskipun Mu Yang Kuan sudah setuju untuk mengumumkan identitasku kepada publik, dan juga sudah menyiapkan pesta pengakuan keluarga, tapi belum sampai ke tahap itu. Masih ada peluang untuk membalikkan keadaan. Menjamin identitas sebagai anak laki-laki besar keluarga Zhou. Kemudian dia menarikku ke samping. Dengan wajah penuh penyesalan menatapku. Aku, Jibo. Jangan marah. Mereka hanya khawatir akan diriku. Tidak ada niat jahat. Biarkan Bide dan yang lainnya pergi dulu. Pandanganku tertuju pada Muma. Mataku mulai menunjukkan ketertarikan. Saudaramu mengatakan sesuatu yang sangat benar. Seorang anak angkat memang seharusnya ingat akan identitasnya. Ingat siapa yang sebenarnya adalah anak laki-laki besar keluargamu. Wajah Muma berubah drastis. Secara naluriah ingin maju untuk menghentikanku mengungkapkan kebenaran. Olahraga. Fu Subao juga kembali berusaha menghentikan. Matanya dipenuhi peringatan. Dia tidak ingin Muma terluka. Apalagi dalam situasi seperti ini. Dia khawatir Souma tidak bisa menerima. Tapi aku tidak akan peduli. Lagi pula, tujuan aku kembali adalah agar mereka tidak nyaman. Kemudian aku mundur selangkah. Berbicara dengan suara keras. Muma. Sebagai anak angkat, ingatlah nasihat yang diberikan oleh saudaramu. Anak angkat seharusnya tidak mengharapkan sesuatu yang bukan miliknya. Ingat siapa yang sebenarnya adalah anak sulung keluargamu. Satu kalimat saja membuat wajah Muma berubah. Bahkan Mabit dan lainnya mengubah ekspresi mereka. Muma hampir tidak bisa berdiri. Untungnya, Fu Subao cepat-cepat menghentikannya. Melihat wajah anak kecil yang pucat, hati Fu Subao merasa khawatir. Dia mendukung Muma. Melihatku dengan wajah marah dan putus asa. Jibo, aku sudah memberitahumu. Ibu adalah anakku. Dia akan selamanya menjadi anak laki-lakiku. Kenapa begitu kau kembali langsung menggunakan cara kotor ini untuk memaksa Muma? Sementara itu, sebuah suara yang menjengkelkan juga mulai terdengar. Jibo, kau terlalu berlebihan. Apakah kami, saudara-saudariku, tidak cukup jelas? Muma selamanya adalah adik yang paling dekat bagi kami. Hubungan kita selama bertahun-tahun tidak bisa digantikan. Kamu membuat Muma merasa tidak nyaman. Itu juga membuat kita tidak nyaman. Kenapa kamu tidak bisa menyadari posisimu yang sebenarnya? Hubungan kita selama bertahun-tahun. Apakah hubungan darah itu bisa menggantikannya? Jibo, kami akan memberitahumu sekali lagi. Muma selamanya adalah adikku. Jibo. Sembunyikan wajah sombongmu itu. Jangan pikir masuk ke keluargamu. Kamu adalah tuan muda keluargamu. Adik kita hanya ada satu. Itu ibu. Kecuali Mulao Er dan Mulao San yang tidak hadir karena beberapa hal. 3 saudari lainnya. Karena aku khawatir ibu akan dibuli. Semuanya datang. Kekhawatiran mereka memang tidak tanpa alasan. Begitu datang, mereka melihat aku sedang mengganggu adik mereka. Membuat adik mereka merasa malu. Memang tidak bisa diubah, seperti anjing yang tidak bisa berhenti memakan kotoran.
Mabit dan yang lainnya di samping, setelah mengetahui identitas Muma. Bahkan sedikit khawatir tentang Muma. Namun melihat sikap keluargamu, hati beberapa orang menjadi tenang. Hubungan darah mungkin penting. Namun sikap keluargamu lebih penting. Jibo adalah anak kandung, lalu bagaimana? Lihatlah. Seluruh keluargamu mendukung Muma. Melihat kakak-kakak yang tiba-tiba muncul. Ibu sangat senang. Di dalam hati. Kakak-kakak ternyata peduli padanya. Dia sedikit mengangkat dagu. Matanya penuh dengan kepuasan. Fisik panah hijau kecil tidak akan berubah. Dia mulai memberikan nasihat. Kakak-kakak, jangan katakan seperti itu. Dia akan marah. Setelah itu, kata-katanya terucap. Semua mata tertuju padaku. Aku hanya tersenyum sedikit tanpa peduli. Di depan mereka, aku menempelkan ponsel ke telinga. Hati Saoma terasa tegang. Zoubo, mengapa kamu begitu tidak tahu malu? Jika tidak bisa berdiskusi, dia akan mengadukannya. Dia bukan anak kecil lagi. Mengingat sikap ayah, dia merasa sangat sedih. Tapi setelah berpikir sejenak, tidak masalah lagi. Nanti mereka akan berkata Jibo sengaja menjebaknya. Ada kakak-kakak yang bisa bersaksi untukku. Aku tidak percaya ayahku masih akan percaya pada Jibo. Hanya terlihat ekspresi samar di wajahku. Suaraku tidak menunjukkan emosi sama sekali. Ayah, tadi kamu mendengar apa yang kukatakan, kan? Putrimu dan istrimu tidak mengakui keberadaanku. Jaga ibu dimanapun. Sangat membuatku sedih. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini sedetik pun. Aku juga tidak membawa apa-apa. Jadi tidak perlu kembali untuk merapikan barang. Nanti, tidak akan pernah bertemu lagi. Saat berbicara, aku terus memperhatikan ekspresi Muma. Saat ini, wajah Muma terlihat sangat menarik. Seperti palet warna. Wajah Fu Subao dan yang lainnya juga terlihat tidak baik. Mereka semua mengira aku akan menelepon untuk melaporkan. Namun, tidak disangka kata-kataku tadi didengar oleh Mu Yangquan. Di ujung telepon, Mu Yangquan gelisah meremas pelipisnya. Dia baru pertama kali menyadari betapa bodohnya Fu Subao. Beberapa anak tidak mengetahui situasinya, itu bisa dimengerti. Aku sudah menganalisis pro dan kontra dengan dia. Dia tetap harus berulang kali membela Muma. Dia bersabar dan mencoba menenangkan emosiku. Lalu ia mulai berbicara. Kau nyalakan speaker ponselnya. Aku bilang kepada mereka. Begitu ponsel dinyalakan speakernya. Dalam sekejap, suara teriakan Mu Yangquan terdengar. Aku akan mengatakannya sekali lagi. Jibo adalah satu-satunya putra tertua keluargamu. Muma, aku telah membesarkanmu selama ini. Semoga kau mempunyai sedikit rasa terima kasih. Hormati putraku sedikit. Juga sadari posisimu sendiri. Jangan berharap pada sesuatu yang bukan milikmu. Perayaan pengenalan keluarga sudah dipersiapkan. Ketika saatnya tiba, aku akan memberitahu orang-orang Jiangcheng. Mengumumkan identitas putraku, Jibo. Dan kau adalah anak angkat yang salah ada di keluargamu. Membiarkanmu tetap di keluargamu adalah pengorbanan terbesarku. Ada juga Mu Yulu. Jika kalian bertemu saudara perempuan dan masih bingung seperti ini, aku akan mengirim ibu pergi. Mu Yangquan tahu bahwa aku sangat marah. Dan untuk menenangkanku, dia hanya bisa berbicara dengan serius kepada Muma. Juga memberitahu orang-orang di keluargamu tentang sikapnya. Suara Mu Yangquan sangat keras. Dengan jelas terdengar di telinga setiap orang yang hadir. Sebenarnya, dia tidak ingin berbicara begitu langsung. Bagaimanapun, Muma tumbuh di sampingnya. Pasti dia memiliki lebih banyak perasaan dibanding aku. Tapi di belakangku adalah keluarga Ji dari ibu kota. Ini adalah peluncurannya. Dan juga satu-satunya kesempatan baginya untuk masuk ke ibu kota. Jadi dia pasti tidak akan membiarkan siapapun merusaknya. Wajah Muma sudah sangat puas. Kalau bukan karena dua saudara perempuannya yang memegangnya di kiri dan kanan. Dia mungkin sudah terjatuh di tanah. Setelah aku menutup telepon, sorotan mata jatuh pada Mabide dan teman-temannya. Dia mengejek, bodoh, percayalah pada apa yang dikatakan orang lain. Mabide marah hingga wajahnya memerah. Orang-orang keluargamu takut padamu Yangquan. Dia tidak takut. Dia kembali dengan marah dan panik. Jibo, meskipun kamu anak sulung keluargamu, lalu apa? Seorang yang hina dan bodoh. Meskipun kamu masuk ke dalam lapisan kaum bangsawan, itu hanya akan menjadi bahan tertawaan di kalangan kami. Dia melangkah 2 langkah maju.
mengatur emosinya dengan baik, mengolok-olok, atau mungkin menjadi mainan kami. Sudut bibirku sedikit terangkat, mata dan alis penuh dengan kemarahan. Aku menunggu. Banyak bicara tidak ada gunanya. Datangkan saja. Siapa yang takut? Dia adalah cucu. Setelah bicara, aku langsung mendorong Mabide jatuh ke tanah dengan keras. Melihatnya dari atas. Mari kita lihat siapa yang sebenarnya menjadi bahan tertawaan. Siapa yang sebenarnya menjadi mainan. Setelah itu, tanpa mempedulikan orang-orang di belakang, dia berpaling dan pergi dengan anggun. Moma segera berlari untuk membantu Mabide bangkit. Melihat wajahnya yang marah, Moma tampak penuh penyesalan saat kembali. Bide, aku meminta maaf mewakili kakakku. Jangan terlalu mempermasalahkannya. Dia memang blak-blakan. Sebenarnya dia tidak bermaksud jahat. Kapan Bide pernah mengalami penghinaan seperti ini? Dia menatap punggungku dengan wajah terdistorsi. Keluar dari pusat perbelanjaan. Kulihat sebuah mobil bisnis panjang terparkir di depan pintu. Aku langsung berjalan ke arahnya. Setelah membuka pintu mobil, aku langsung duduk di dalam. Aku mengangkat alis. Lalu bertanya, apa pertunjukan bagus yang ingin kau tunjukkan padaku? Sebenarnya aku sudah menerima pesan dari Sen Mengki sebelumnya. Jika tidak, aku tidak akan pergi dengan terburu-buru. Sen Mengki melihatku dengan penuh kasih sayang saat ini. Suaranya sangat lembut. Jibo, tidak perlu terburu-buru. Nanti kau akan tahu. Aku kembali dengan sedikit khawatir. Kau tidak akan menyerang keluargamu, kan?